Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah sintesis ether mahkota. Pada tahun 1967, Charles Pedersen, seorang ahli kimia yang bekerja di DuPont, menemukan metode sederhana untuk mensintesis ether mahkota ketika ia mencoba untuk menyiapkan zat pengompleks untuk kation divalen. Strateginya melibatkan dan menghubungkan dua kelompok katikolat melalui satu hidroksil pada setiap molekul. Pengikatan ini mendefinisikan ligan polidentat yang dapat menyelimuti sebagian kation dengan ionisasi hidroksifenolik, di mana menetralkan ligasi yang terikat. Pedersen terkejut untuk mengisolasi produk sampingan yang sangat kompleks, yaitu kation kalium. Mengutip pekerjaan sebelumnya pada pembubaran kalium dalam 16 mahkota 4, di mana ia menyadari bahwa polieter siklik mewakili kelas baru agen pengompleks yang mampu mengikat kation logam alkali. Dia melanjutkan untuk melaporkan studi sistematis tentang sintesis dan sifat pengikatan ether mahkota dalam serangkaian makalah. Bidang sintesis organik, katalis transfer fasa, dan disiplin ilmu lain yang muncul diuntungkan dari penemuan ether mahkota ini. Pedersen secara khusus mempopulerkan ether mahkota di benzo. Pedersen berbagi hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1987 untuk penemuan rute sintesis dan sifat pengikatan ether mahkota. Setelah penemuan Pedersen ini, banyak peneliti lain telah mengadopsi penggunaan ether mahkota untuk katalisis, biologi, dan sintesis organik. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengertian ether dan juga jenis-jenisnya. Ether yaitu suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR. Dengan R bisa berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa ether yang sambung yaitu pelarut dan anestetik di etil ether, etoksiketana, CH3, CH2, CH2, CH3. Ether sangat umum ditemukan dalam kimia organik dan kimia karena gugus ini yang gugus berhubungan sejak karbohidrat dan lignit. Jenis ether yang ada di antara lain yaitu etilena, oksida, dimethyl ether, dietil ether, dimethyl dioksana, misol, ether mahkota, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian dari ether mahkota. Ether mahkota atau crown ether termasuk dalam salah satu kelompok senyawa makrosiklik. Ether mahkota adalah ether siklik yang strukturnya terdiri dari satuan berulang OCH2CH2 yang diturunkan dari 1,2 etanadiol. Senyawa ini diberi nama sebagai X crown Y, dengan X adalah jumlah atom dalam cincin dan Y adalah jumlah atom oksigen dalam cincin. Ether mahkota adalah salah satu jenis senyawa makrosiklik yang atom oksigennya berfungsi sebagai donor elektron dalam pembentukan kompleksnya. Umumnya, interaksi yang terjadi adalah interaksi dipol-dipol antara atom dan atom, oksigen dari cincin ether mahkota, dan kation yang bersifat asam dari substrat. Ether mahkota dapat digunakan sebagai pereaksi pengompleks suatu kation logam. Kemampuan ether mahkota sebagai pengompleks ion berhubungan dengan jejari kata kavitas atau cavity, ether mahkota, dan diameter kation logam. Kajian eksperimental tentang penggunaan ether mahkota sebagai pengompleks ion biasanya juga didasarkan pada tetapan kesetimbangan ataupun ketetapan kestabilan kompleks. Ether mahkota memiliki kemampuan yang istimewa dalam membentuk kompleks yang stabil dengan ion logam alkali. Keistimewaan ini karena strukturnya yang mempunyai lubang atau rongga di tengah sehingga mampu menjebak ion logam dengan ukuran yang sesuai. Ether mahkota adalah salah satu jenis senyawa makrosiklik yang atom oksigennya berfungsi sebagai donor elektron dalam pembentukan kompleksnya. Umumnya, interaksi yang terjadi adalah interaksi dipol-dipol antara atom dan atom, oksigen dari cincin ether mahkota, dan kation yang bersifat asam dari substrat. Kemampuan ether mahkota mengikat ion tertentu mendapatkan perhatian utama karena dapat diterapkan untuk berbagai keperluan di bidang kimia, biologi, lingkungan, maupun pengobatan. Ether mahkota telah digunakan secara luas sebagai katalis transfer fasa dalam sintesis polimer dan dalam sintesis organik. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari ether mahkota. Ether mahkota memiliki aplikasi yang luas. Misalnya, ether mahkota digunakan dalam pengobatan kanker, pengolahan limbah nuklir, pengolahan air yang terkontaminasi, katalisis, sistem transport ion, kristal cair makrosiklik, dan sintesis zeolit.
Selain itu, bidang baru dalam kimia yang disebut dengan desain molekul telah berkembang dengan berbagai macam molekul, misalnya grafitan, kriptan, dan kriptofanes. Luasnya aplikasi ether mahkota di berbagai bidang mengakibatkan penelitian mengenai senyawa ini semakin meningkat baik secara eksperimen maupun teori. Jika telah didapatkan data bahwa ion tertentu dapat diikat secara baik oleh suatu ether mahkota, maka pengetahuan ini dapat dilanjutkan ke penelitian eksperimental. Tentu hal ini sangat bermanfaat untuk ekstraksi ion logam berbahaya atau logam berat di lingkungan yang tercemar. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah struktur umum dari ether mahkota. Ether mahkota terbagi atas beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu 12 mahkota 4, 15 mahkota 5, 18 mahkota 6, dibenzol 18 mahkota 6, diasal 18 mahkota 6. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu selektivitas ether mahkota. Gugus pemberi elektron akan meningkatkan kemampuan ether mahkota dalam mengikat kation melalui efek induksi. Sedangkan gugus penarik elektron akan menurunkan efektivitas ether mahkota dalam mengikat ion tertentu. Selektivitas ether mahkota terhadap ion tertentu disebabkan oleh faktor kesesuaian antara besarnya jejaring ion dengan kavitas ether mahkota. Ether mahkota BZL5C5 mempunyai selektivitas tinggi dalam mengikat ion Li+ dibandingkan dengan ether mahkota DBZ16C5 dan DBZL8C6. Salah satu faktor penentu dalam menentukan selektivitas ether mahkota dalam mengikat ion tertentu adalah adanya faktor pelarut. Pada umumnya, ether mahkota dilarutkan dalam campuran pelarut berair sehingga ada kemungkinan terjadi ikatan antara kation dengan molekul air. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh interaksi antara molekul air pelarut dengan kation dalam kompleks katio logam ether mahkota.